Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tokoh agama, para ustadz, ustazah yang hadir siang ini yang kami muliakan, dan semua ibu-ibu majelis yang hadir siang ini, semoga niat kita datang dari rumah tadi menuju rumah Allah ini dicatat oleh Allah menjadi bagian amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Alhamdulillah, syukur siang ini langsung masuk ibu, langsung masuk ya. Nah, alhamdulillah, syukur siang ini Allah selalu kita ingatkan, Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kesempatan yang ada pada kita. Juga kita bersyukur hari ini adalah pertemuan keempat kita di dalam bersilaturahmi. Sudah belum? Aku teruskan belum? Ya. Alhamdulillah Ibu, kita sudah hari ini sudah hari keempat pertemuan silaturahmi dalam majelis ilmu. Desa Penyandingan sudah satu kali, hari Selasa seminggu yang lalu. Desa itu mintanya 1 minggu 1 kali setiap hari Selasa. Jadi kalaupun ibu harus bersilaturahmi bergabung setiap Selasa ke situ dalam waktu yang sama jam 1 siang, tidak jadi masalah, dekat juga. Ya. Tuh. Kita hari ini santai saja Ibu ya. Saya juga bawaan sedikit agak ngantuk-ngantuk dikit karena subuh tadi baru nyampe Palembang dari kota Pagar Alam dan Lahat. Nah, jadi salawat beriring salam, mari selalu kita senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai janji saya pada minggu yang lalu, karena materi itu muncul dari pertanyaan jamaah kita bapak-bapak tentang khusyuk. Saya janji akan membahas ayat ke-16 Quran nomor surat 57 Al-Hadid ayat ke-16. Ya. Nomor surat 57. Nah, surat Al-Hadid ini mungkin hari ini cuma pengantar saja ayat ke-16. Mulai pertemuan selanjutnya supaya kita dapat pemahaman ilmunya, kita mulai dari ayat ke-1 untuk minggu selanjutnya maksudnya. Ya, supaya dapat Pak ya. Al-Hadid. Kalau yang ini kapan 539 halaman ya. Hari ini kita bahas ayat ke-16-nya saja. Sesuai janji ya. Tentang khusyuk. Nah, minggu selanjutnya, pertemuan 2 minggu lagi, kita bahas khusus kajian Quran surat Al-Hadid ini ayat 1 sampai selesai nanti. Ya, Bu ya. Selesai Al-Hadid, kita pindah Quran surat Al-Muluk. Selesai Al-Muluk, baru kita pindah Quran surat Al-Waqiah. Insya Allah 1 tahun selesai kali ya. 1 tahun selesai. Ayat 16.
Siapa yang bisa bantu bacakan? Ibu atau Pak ini? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya, siapa yang bisa terjemahkan artinya? Ya, Ibu langsung sekalian. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran atau Al-Quran? Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Dapat Ibu? Kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama. Saya hitung mulai dari ketokan ketiga. Dimulai dari ta'awuz, bismillah, baru ayat ini. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lillazina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Boleh berhenti situ. Wala wa katsirum minhum fasiqun. Ulang sekali lagi bareng-bareng. Cuma satu orang yang membaca sama Ibu yang di depan. Ya. Ayo, dapat apa tidak? Dapat. Kita mulai dari ta'awuz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lillazina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Perhatikan terjemahannya. Setiap ayat Al-Qur'an ya. Perhatikan. Setiap ayat Al-Qur'an itu pasti ada kata kunci di dalam terjemahannya maksudnya. Kalau ilmu hadis namanya matan. Ya Guru ya. Ada sanad, ada periwayat, ada matan. Kalau Al-Quran itu dinamakan esensi, artinya kandungan yang ada di dalam ayat itu. Kita perhatikan terjemahannya. Matanya tidak dibuat lagi. Ya Pak, terjemahan dong. Silakan ayat 16. Boleh pakai kacamata kamu nanti. Tak bawa kacamata. Tak cocok. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan kalimat awal. Belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita umpamakan kita berjalan pakai motor atau mobil atau berjalan untuk mencapai suatu tujuan. Kita sudah jalan,
tapi belum tiba, belum sampai. Ya kan? Paham maksudnya Pak ya? Ayat ini alam yakni lil ladzina amanu antahsya'a qulubuhum li zikrillah. Belum tiba waktunya bagi orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman. Nah, itu maksudnya Pak. Belum sampai waktunya bagi orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah mengaku beriman antahsya'a qulubuhum li zikrillah. Kalau mereka belum khusyuk hatinya untuk mengingat Allah. Kata kunci antahsya'a khusyuk. Ya kan? Antahsya'a khusyuk itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua dalam kandungan ayat ini faqasat qulubuhum. Karena manusia banyak yang keras hatinya. Ya Bu ya? Kemudian kata kunci yang ketiga di kalimat ayat yang terakhir, wa katsirum minhum fasikun, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Nah, tiga kata kunci ini kita jelaskan hari ini. Ya. Perhatikan kalimat awal. Alam yakni lillazi na'amanu antahsya'a qulubuhum li zikrillah. Benar qulubuhum? Agak salah pula. Ya. Belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau dia belum khusyuk hatinya untuk mengingat Allah, li zikrillah. Ini Pak pemahamannya. Ya. Khusyuk mengingat Allah. Nah, selama ini kita memahami khusyuk itu hanya dalam konteks sholat saja. Dalam ayat ini tidak dijelaskan sholatnya khusyuk. Tapi Allah jelaskan alam yakni lil ladzina amanu antahsya'a qulubuhum li zikrillah. Belum dikatakan kita itu menjadi orang yang beriman kalau hati kita belum mengingat Allah dengan cara yang khusyuk. Paham tidak sini Pak? Ya, mungkin hari ini saya coba uraikan melalui pendekatan taswirnya ya. Nah, kita bahas dulu yang kalimat ini. Khusyuk. Khusyuk itu artinya ini. Menghubungkan hati kita ini, kalau dalam bahasa ilmu tauhidnya, mengubudiakan hati kita ini supaya tersandar ingat langsung kepada Allah. Ada kan Pak? Contoh dalam sholat, Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Semuanya kecil, tidak ada yang besar kecuali Allah. Menghubungkan hati kita itu langsung kepada Allah. Karena sholat, wa aqamas sholata ala zikri. Sholat itu adalah mengingat Allah. Jadi kita sholat itu Ibu, mengingatkan diri kita secara langsung kepada Allah. Ya. Jadi kalau ditanya apa pengertian khusyuk, khusyuk itu artinya menjaga hati kita, menghubungkan hati kita saat kita beribadah kepada Allah secara total. Kepada Allah secara total. Makanya ketika kita sholat diawali dengan Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Bagaimana lagi kita menghubungkan supaya hati kita ingat dalam ibadah ketika kita sholat misalnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Itu menghubungkan hati kita Pak kepada Allah. Ya, secara total. Tapi kalau kita Allahu Akbar, masih ninggalkan sayur di kompor, masih ninggalkan sinetron belum selesai kan? Artinya jiwa kita tidak fokus, masih terbayang dengan suasana kegiatan dunia. Ya kan Pak ya? Makanya saya katakan di awal, ketika masuk waktu sholat, apakah kita menunggu sholat atau sholat yang menunggu kita? Itu beda maknanya. Ya Bu ya?
Kalau orang yang menunggu sholat di dalam ilmu tauhid, mereka itulah yang menjadi tamu-tamu Allah. Azan belum dikumandangkan, dia sudah mandi, pakai sarung, pakai baju yang bersih, bahkan ke masjid. Azan belum dikumandangkan, tapi dia sudah menunggu sholat. Nah, itu orang yang menjadi tamu-tamu Allah. Justru sebaliknya, kalau ada orang yang tidak punya pekerjaan yang membuat dia sibuk, tapi dia lalai untuk melakukan sholat, inilah yang Allah katakan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Celaka orang yang beragama. Siapa orang yang celaka? Fawailul lil musallin. Orang-orang yang lalai dalam sholat. Bukan tidak sholat, lalai. Yang kita bahas yang sholat tapi lalai. Kalau yang tidak sholat tidak perlu kita bahas, Pak. Tidak perlu kita bahas. Ya, Bu ya. Nah, apa yang membuatkan kita itu lalai di dalam sholat? Makanya di dalam ayat ini, di tengah ada kalimat pakosat qulubuhum. Mereka punya hati yang keras. Betul lah, Bu, situ? Ada kalimatnya? Apa arti maknanya? Pakosat qulubuhum, mereka punya hati yang keras. Ya. Kenapa hati manusia itu keras? Ayo. Ada hati itu menurut Imam Qusairi, ada hati manusia itu yang terdapat titik hitam di dalam jiwanya. Siapa yang punya hati terdapat titik hitam? Itu adalah hati orang-orang muslim laki-laki dan perempuan yang mencampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Wala talbisul haqqa bil batil. Padahal yang baik jangan dicampur dengan yang buruk. Sholat taat, puasa jalan, zakat keluar, umroh banyak uang setiap tahun. Maksiat tetap jalan. Ya, Bu ya. Jual togel di warung masih jalan. Jual minum-minuman keras di warung masih jalan. Ini namanya STMJ. Sholat taat, maksiat tetap jalan. Ya. Khusyuk. Apa tadi khusyuk? Fokuskan hati kita ketika kita beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada yang lain. Hanya kepada Allah. Kenapa kita fokuskan jiwa hati kita kepada Allah? Karena begitu kita sujud, Allahu Akbar ketika sujud, kening kita dengan ujung kaki sama rendahnya mensujudkan, menghambakan di hadapan Allah. Nah, yang salah satunya membuat hati kita keras itu pakosat qulubuhum, membuat hati kita keras karena kita tidak pernah sujud kepada Allah. Ya tidak, Pak ya? Lihatlah orang-orang yang tidak pernah sholat. Lihatlah orang-orang yang tidak pernah puasa, zakat dan infak. Lihatlah orang-orang yang tidak pernah ibadah puasa dan ibadah lainnya. Pasti mereka pakosat qulubuhum, punya hati yang keras. Karena ngejar dunia terus, tidak ada lagi Tuhan dalam kehidupannya. Paham di situ? Jadi ayat pertama ini saya ulang, alam ya'ni lillazina amanu antahsya'a qulubuhum li zikrillah. Belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman kalau hatinya belum khusyuk untuk mengingat Allah. Paham di situ? Nah, secara umum. Nanti kita uraikan tentang bagaimana supaya kita bisa mendapatkan khusyuk untuk mengingat Allah. Ya. Yang kalimat akhir, apa bunyi kalimat akhir? Wa kasirum minhum fasikun. Dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Fasikun. Apa arti fasik ini, Guru? Kira-kira, Guru? Fasik. 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 Wajib-wajibnya itu dolim. Menurut Ibu apa fasik? Fasik apa fasik? Ya berbuat baik tapi dia melakukan juga jahat. Ya.
Ayo, menurut Ibu apa fasikun? Wa katsirum minhum fasikun, dan banyak di antara mereka itu ya dulu ala aminu tadi, menunjukkan kembali ke kalimat awal, aminu, orang yang beriman. Jadi Allah maksud di sini orang yang beriman itu wa katsirum minhum fasikun, banyak walaupun mereka beragama Islam, walaupun mereka beriman, tapi banyak juga di antara mereka menjadi orang-orang yang fasikun, orang-orang yang fasik. Ayo, siapa orang fasik itu, apa cirinya? Contoh. Apalah menurut Ibu fasik? Bisa? Munafik. Oke. Yang lain? Ustazah, apa dia fasik? Dia berbuat kebaikan, tapi melakukan kejahatan. Mencampur aduk. Oke. Dah, catat. Asal kata nafkah. Dah, nafkah. Naik dikit nifak. Tulis nomor 2, nafkah 1. 2 nifak. Naik dikit lagi munafik. Yang ketiga munafik. Naik ke 4 fasik. Ya. Nafkah artinya orang yang punya hati, ya. Yang dimaksud Allah di sini orang yang punya hati tapi tidak punya istiqomah, tidak punya pendirian di dalam ibadah. Sangat mudah terpengaruh, bergeming dengan kehidupan dunia. Rajin ke masjid karena ada uang modal kampanye misalnya. Rajin. Ya Pak ya. Rajin ikut bermajelis taklim, ke pendopoan wali kota atau pendopoan bupati karena mau bagi-bagi jilbab misalnya. Itu misal. Ya. Ya bukan misal. Misal. Jadi nafkah artinya orang yang punya hati tapi bolak-balik, tidak punya pendirian, Pak. Tidak istiqomah. Makanya kita kan selalu diajarkan doa, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'ah. Apalah apa tidak? Tidak. Apa lagi guru? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membuat yang menguasai hati kita. Sabit qulubana, jaga hati kami ini. Ala dinik, supaya patuh dan taat kepada agama Allah. Wa ala ta'atik, dan patuh terhadap ketaatan kepada Allah. Itu amalkan doa itu. Kita seringkali berdoa Ali Imran insyaallah ayat kedua sebelum lembar pertama terakhir, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jaga hati kami, jangan dibolak-balikkan hati kami setelah Allah beri hidayah. Ya. Nah, minta jagakan oleh Allah. Nah, tadi itu nafkah, orang yang punya hati tapi tidak punya pendirian. Ya, Pak ya? Ulama itu adalah jamak dari kata-kata alama ya. Orang-orang yang banyak punya pengetahuan ilmu. Ya, Bu ya? Dikatakan ulama adalah gudangnya ilmu. Siapa ulama kita sekarang? Lalu di mana para ulama, para kiai, para ustadz kita sekarang? Yang menjadi pewaris-pewaris Nabi itu warasatil anbiya wal mursalin. Pewaris Nabi itu adalah orang-orang yang menyampaikan ajaran agama. Di zaman sekarang ini ulama kita sudah tidak jelas lagi, Pak. Kalau di zaman negara sebelum merdeka, Imam Bonjol di Ponorogo, ya kan, mereka berjuang bersama santri dengan kalimat tauhid Allahu Akbar, berjuang mereka. Tapi ulama kita sudah jauh dari nilai-nilai akidah. Tidak lagi pakai jubah, keluar dari pondok pesantren, dari masjid ke masjid, sudah pakai baju jas yang hebat, rapi, dari istana satu ke istana yang lain. Jangan sampai kita terperangkap dengan ya muqallibal qulub di situ.
Jadi yang membuat hati kita keras itu karena kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia, lupa untuk beribadah. Nah, setelah kita punya kena penyakit nafaqah tadi, lalu naik lagi manusia itu, Bu, kena penyakit nifak. Masih dari situ asalnya, nifak. Nah, bagaimana ciri kalau kita ingin melihat orang kena penyakit nifak? Ini cirinya. Jangan dituduh nifak. Si A itu kena penyakit nifak, si A itu kena penyakit munafik. Rasul tidak menuduh orang, tapi Rasul cuma menjelaskan cirinya saja. Nifak, contoh penyakit nifak. Nifak itu artinya orang yang tidak senang melihat saudaranya melakukan kebaikan. Ya. Orang tidak suka melihat orang lain melakukan kebaikan. Melihat saudaranya ikut bermajelis, tidak senang. Melihat kita sibuk dengan ta'awanu 'alal birri wa taqwa, sibuk berlomba-lomba di dalam kebaikan dan takwa, mereka tidak suka, Bu. Ya kan? Jadi kalau kita melihat saudara kita diajak untuk berbuat kebaikan, mereka tidak mau, bahkan mereka tidak suka melihat saudaranya melakukan kebaikan, maka di hati ibu dan bapak terkena penyakit nifak. Ibu senang tidak melihat saudaranya pergi ke masjid? Nah, ibu senang tidak melihat jamaah kita kemarin ke Tanjung Senai? Senang. Ya? Jadi ada cirinya, Bu. Kalau tetangga kita, saudara kita, teman kita, bahkan mungkin saudara kandung ataupun orang tua kita, mereka tidak suka dan tidak senang melihat kita melakukan kebaikan, mereka kena penyakit nifak. Paham artinya di situ? Ya. Kalau sudah kena penyakit nifak, tidak sembuh, naik lagi kelas, menjadi orang-orang yang munafik. Nah, itulah kelas 3 tuh, Pak. Kelas 3. Ya? Munafik. Apa arti munafik? Ada yang tahu nih? Lain di mulut, lain? Ya. Yang lain, Bapak? Ciri orang munafik? Tadi nifak, tidak senang tadi. Berjanji tidak nepatin. Ayo Ustazah, apa dia munafik nih? Diinjak amanat, tidak amanah. Diinjak kasih amanah, tidak dilakukan. Iya. Ibu, yang lain kira-kira? Tidak galak bayar utang. Ayo. Iya, iya. Ya, nah begini. Sejarah asbabul wurud, sebab turunnya hadis, ya. Perhatikan ini. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-13. Rasul kan dari Mekah hijrah ke Madinah karena diusir, dimusuhi oleh orang kafir Quraisy di Mekah, hijrah. Suatu saat Rasul akan kembali lagi ke Mekah naik haji, ya kan? Kemudian Rasulullah pada saat mau naik haji pertama ini tidak jadi, di stop bahasa kita, sehingga terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Ya, apa dalam perjanjian itu? Sahabat nih ngomong seperti ini, sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah dari Mekah ke Madinah maupun kaum Ansor maupun kaum Muhajirin itu, dia ngomong ini. Orang-orang kafir yang dulu istilah kita memusuhi Rasulullah di Mekah, kelompok Abu Jahal dan Abu Lahab, ya. Karena Rasulullah akan masuk ke Mekah pada saat tahun keberapa itu? Tahun ke-6 Hijriah atau berapa? Ya. Membawa 1.500 jamaah untuk umroh dan haji. Dikira oleh kafir-kafir Quraisy ini ingin membalas dendam. Padahal tidak. Nah, dengan berbagai macam upaya mereka ini merangkul Rasulullah, bahasanya Pak,
seolah-olah ingin masuk Islam, tapi tidak, mencari perlindungan. Nah, sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar Siddiq, sahabat-sahabat Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan semuanya yang tadi ngomong di belakang, Rasulullah nih, dulu kita diusir, sekarang kita mau ke Mekah, malah dirangkul orang-orang itu. Itu kan, ngomong di belakang sahabat, tidak ngomong dengan Rasulullah. Tapi karena Nabi Muhammad seorang Rasul, sahabat Nabi yang ngomong tadi, Rasulullah ini orang dulu menghujat, mengusir kita dari Mekah, harus pindah ke Madinah, masa harus dilindungi? Tidak senang sahabatnya tadi, tapi ngomongnya bukan dengan Nabi, ngoceh di belakang, bahasa gitu. Ya. Tapi karena Nabi seorang Rasul, malaikat Jibril turun. Muhammad, sahabat tadi ngomong mak ini di belakang. Ya. Model mak itu. Lalu Rasulullah ini menemui para sahabat. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, siapa di antara kita ini orang yang munafik? Ditantangnya itu oleh sahabatnya, Pak. Rasul tidak mau menuduh si A itu munafik, si B itu munafik, si C itu munafik. Itulah indah dan bijaknya Rasul. Karena menjaga hati dan persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin maupun orang-orang kafir yang seolah-olah menjadi perlindungan Rasul. Lalu Rasul mengeluarkan hadis. Ya. Siapa yang hafal tentang hadis munafik? Ayatul munafiki salasun iza zakazaba wa iza wa'ada ahlapa wa iza tumina khona. Ciri orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Rasul tidak menuduh, Pak. Tidak galak dia nuduh si A munafik, si B munafik, si C munafik, cuman menjelaskan cirinya saja. Jadi kalau diumumkan cirinya, ya berpikirlah kan itu untuk menilai seseorang. Indahnya Rasul. Jadi ciri orang yang munafik itu kata Nabi, pertama kalau berkata dusta. Ini tadi, lain di apa? Lain di hati, lain kalau berkata berdus. Kalau dipercaya berkhianat. Kalau berjanji mengingkari. Cuman 3 itu cirinya yang diajarkan Rasul kepada sahabat. Artinya sahabat menilailah kalau ditanya, ya Rasulullah siapa orang munafik? Rasul cuma mengajarkan cirinya saja. Supaya menjaga hati di antara sahabat, karena hidayah itu milik Allah. Paham tadi yang munafik? Kalau sudah kena penyakit munafik masih tidak sembuh, naik kelas 4 Ibu. Apa kelas 4 tadi? Fasik. Wa katsirum minhum fasikun. Dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Ayo, apa kira-kira fasik? Kalau nifak tadi tidak punya pendirian. Anafaqah tadi tidak punya pendirian. Kalau nifak tidak senang melihat orang melakukan kebaikan. Kalau munafik tadi ada 3 cirinya. Nah, fasik ini apa artinya kira-kira? Parah. Kalau sudah kena penyakit fasik itu parah, Bu. Ya, parah. Tahu hukum tapi dilanggar. Oke. Nah, ayo Ibu yang lain. Hasud dengki, penyakit hati. Oke. Ibu yang lain, apalah kira-kira fasik? Dah. Apa yang disampaikan Ibu itu benar. Tahu hukum tapi dilanggar. Saya sederhanakan. Ciri orang fasik itu, Ibu. Orang fasik itu bukan orang yang tidak punya ilmu. Bukan orang yang tidak punya pengetahuan. Bukan orang yang tidak tahu ilmu agama. Justru mereka lebih menguasai ilmu agama, tapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka miliki. Ya itu. Makanya hati-hati. Indralaya ini hati-hati, Bu. Gudang pondok pesantren banyak, ulama banyak, qori banyak, hafizoh banyak, kiai banyak. Betul apa tidak? Betul. Tapi kalau mereka banyak menjadi orang-orang yang beriman, tidak peduli dengan agama. Ya kan? Bikin majelis, tidak mau misalnya mengajarkan agama, tidak mau
Kalau jadi pegawai negeri, ambil S2, S3 cuman untuk naik pangkat, ilmunya tidak diajarkan, ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang hati-hati. Ayo, hati-hati. Saya tidak nyindir, nyinggung baik nih, Bu. Ya. Hati-hati. Ya, Guru ya. Iya, betul. Karena orang yang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang mampu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Ibu menghafal Quran, ibu alumni pondok pesantren, ibu alumni UIN, atau ibu belajar tinggi ilmu pengetahuan agama, tapi apa yang ibu miliki tidak pernah disampaikan kepada orang lain. Padahal kita sudah disindir dalam ajaran agama kita, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Qur'an, kemudian dia belajar, mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain. Karena tugas dakwah itu bukan tugas ulama, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas guru dan dosen, tapi tugas menyampaikan ajaran agama itu hukumnya fardu ain, berlaku untuk semua manusia yang beragama Islam. Makanya sifat Rasulullah itu yang wajib kita ketahui, tabligh, menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan ajaranku walaupun satu ayat. Ya. Sebelum saya teruskan, ciri-ciri orang khusyuk. Ada yang sampai sini yang tanyakan? Silakan Ibu. Dua minggu selanjutnya kita mulai dari ayat pertama supaya dapat isinya ayat ini. Surat ini ya. Sampai sini? Paham tum? Kalau bahasa pondoknya. Man as'al. Nek kalunya hakikat. Yang waktu sembahyang itu. 2 minggu yang lalu kita telah menjelaskan ada 2 ciri ibadah. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ibadah kepada Allah langsung. Ibadah ghairu mahdoh ibadah sosial masyarakat, hablum minannas. Kalau ibadah mahdoh hablum minal. Jadi letak khusyuk itu terletak pada 2 ibadah itu, Ibu. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Nah, ibadah mahdoh ini sholat, puasa, zakat, haji. Ya kan? Nah, rukun Islam. Kemudian ibadah ghairu mahdoh, ibadah berada di sosial masyarakat. Nah, menerapkan khusyuk itu, menghubungkan hati kita kepada Allah itu bukan hanya terletak pada ibadah sholat saja. Paham ini? Ya kan, Bu? Bagaimana khusyuk misalnya kita di dalam kehidupan sosial bermasyarakat? Kita khusyuk menghubungkan hati kita kepada Allah. Ibu jadi seorang pedagang yang amanah dan jujur, itu khusyuk. Ibu jadi seorang pejabat, jadi lurah, jadi kepala desa, jadi camat dan sebagainya, menjadi seorang yang sidik, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang tabligh, menjadi orang yang fatona, yang memiliki sifat wajib bagi Rasul, itu juga bagian dari khusyuk. Jadi maksud khusyuk itu, Ibu, saat kita memposisikan diri kita baik beribadah mahdoh kepada Allah maupun ibadah sosial yang berada dalam masyarakat, selalu menghadirkan Allah itu selalu ada di dalam jiwa kita. Itu maksudnya. Selalu yawas. Ya. Coba baca ayat keempat Al-Hadid. Ya, luar biasa P2 KD gitu ini ya. Ya. Perhatikan. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam hitungan 6 masa. 6 masa. Summastawa 'alal arsy. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi telah selesai, dia bersemayam di atas arasnya.
Apa ayat selanjutnya? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma ya'ruju fiha minha. Allah mengetahui apa yang dia masukkan ke dalam bumi, dan Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi. Ya. Wa ma yanzilu minas sama, dan dia menurunkan sesuatu dari langit. Apa yang dari langit itu? Hujan, wahyu, ya. Rezeki, kemarau, itu dari langit. Ya. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Dan suatu saat akan Allah angkat kembali. Termasuk yang turun dari langit itu adalah roh manusia. Ketika kita wafat akan naik, diambil lagi oleh Allah. Wa ma ya'ruju fiha. Ada kalimat sambungan selanjutnya, wa huwa ma'akum ainama. Allah itu selalu berada di mana saja kita berada. Artinya apa? Kita beribadah khusyuk itu, Ibu, selalu menghubungkan hati kita ini kepada Allah. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah sosial masyarakat tadi. Baik saat ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, haji dan umroh, atau kita jadi seorang pedagang, jadi seorang pejabat dan sebagainya, selalu menghadirkan Allah dalam jiwanya. Itu yang dimaksud khusyuk. Kenapa kita hadirkan Allah dalam jiwa kita? Wa huwa ma'akum ainama. Allah, dialah Allah, selalu bersama kita di mana saja kita berada. Kalimat akhir apa kalimatnya, Guru? Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'malu basir. Wallah, dan dialah Allah sangat mengetahui. Bima ta'malu, mengetahui. Basir, dan mampu melihat. Di dalam filghatil arabiyah, dalam bahasa Arab, melihat itu ada ro'a, kan Guru ya? Ro'a artinya melihat. Ada nazoro, artinya juga melihat. Ada basir, artinya juga melihat. Tapi di dalam Al-Quran, Allah selalu menggunakan kata-kata basir, tidak menggunakan kata ro'a, tidak menggunakan kata-kata nazoro. Kalau Allah menggunakan kata ro'ah atau nazoro, artinya kita melihat dengan kemampuan akal pengetahuan kita berpikir, Pak. Tidak akan sampai memahami Allah. Tapi kalau kita melihat Allah itu dengan kalimat basir, melihat Allah itu dengan kacamata hati, maka akan sampai kepada keimanan kepada Allah. Itu maksudnya basir itu, Pak, melihat dengan hati. Ya, Bu ya? Basir. Contoh peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Apa ayat selanjutnya? Ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'un basir. Dan dialah Allah maha mendengar dan maha melihat. Peristiwa Isra wal Mi'raj di luar akal kemampuan manusia. Kalau dilihat dengan mata telanjang ini tidak akan pernah percaya. Makanya ayat ini menggunakan Al-Isra itu ditutup juga dengan kalimat innahu huwas-sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Allah pun menggunakan kata-kata basir di dalam ayat itu. Ya, Bu ya? Nah, itu tentang. Jadi pengertian khusyuk tadi, Ibu, jangan kita identikkan cuma dengan ibadah sholat saja. Ya? Artinya maupun kita ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh tadi sudah paham? Rukun Islam. Ibadah ghairu mahdoh, ibadah sosial masyarakat. Ini pahami? Jadi pejabat, ya kan? Jadi pedagang, jadi sopir, atau jadi apapun kita dalam kehidupan sehari-hari. Selalu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Ya, Bu ya? Karena di dalam ayat keempat ini, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersama kita di mana saja kita berada.
Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rasa khusyuk itu di dalam jiwa kita? Nah, ini bagaimana caranya? Ya, caranya ada 5. Catat, supaya kita bisa khusyuk. Pertama, tanamkan adanya rasa cinta kepada Allah. Adanya rasa cinta, bukan merasa cinta. Beda. Bu ya? Rasa. Tanamkan ada rasa cinta, bukan merasa cinta. Kalau ada rasa cinta kita kepada Allah, akan timbul semangat, rasa sayang, rasa rindu di dalam ibadah. Ya Bu ya? Begitu juga mungkin ibu masih bujang gadis dulu, kalau kenal dengan suami ibu sekarang, cak mana? Kalau ada rasa cinta, cak mana rasanya Bu? Gunung ku daki, lautan ku seberangi, kan itu kan? Betul apa tidak? Lagi makan, ingat dia. Lagi tidur, ingat dia. Punya uang, punya. Betul tak? Ya kan? Betul atau tidak Bu? Lagi nyuci baju, ingat dia. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Bukan merasa cinta. Kalau kita merasa cinta, itu artinya kepura-puraan, kebohongan, kamuflase bahasa anak mudanya kan itu. Cinta di dalam Islam sesuatu yang lahir dari hati turun ke mata. Kalau cinta pura-pura dari mata turun ke hati. Nah, balik Pak. Itu pura-pura itu. Betul tak? Cinta yang sesungguhnya itu dari hati turun ke mata. Kalau cinta yang sedikit pura-pura dari mata turun. Kalau kata orang Komrir, where does love the come from? Dari mana datangnya cinta? From recipe get down to the rapper. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kaki. Where does love the come from? Dari mana datangnya cinta? From yes get down to the heart. Dari mata turun ke hati. Itu kata orang Komring maksudnya. Komring. Ya. Cinta. Itu ciri yang pertama Ibu. Jadi orang beribadah itu kalau dia sudah hadir rasa cinta kepada Allah. Kita umpamakan diri kita kalau kita terlalu sayang dengan pasangan kita. Ingin selalu hadir dan bersama dengan dirinya. Begitu juga kita kepada Allah. Karena kita selalu menghadirkan wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersama kita di mana saja dia berada, kita berada. Itu ciri pertama Ibu. Ciri yang kedua supaya kita beribadah khusyuk. Ada rasa syukur, bukan merasa bersyukur. Paham ya? Ada rasa syukur, bukan merasa bersyukur. Apa bedanya ini Ustaz? Kalau orang selalu ada rasa syukur, sekecil apapun nikmat yang Allah kasih, dia selalu abadan syakuro, hamba yang selalu pandai bersyukur. Dikasih sedikit tetap bersyukur, dikasih banyak menjadikan diri kita tidak sombong. Ya Bu ya? Nah, orang yang selalu ada rasa syukur ini, diberi sedikit nilai nikmat oleh Allah, diberi banyak nikmat oleh Allah, semakin dekat ketaatannya kepada Allah. Itu orang yang ada rasa syukur. Tapi kalau orang yang merasa bersyukur, nah ini merasa nih, paham ya merasa kan? Orang yang merasa bersyukur, kapan kaya lupa dengan Allah, kapan miskin baru ingat kepada Allah. Betul apa tidak? Contoh anak-anak kita, ya. Kapan nak dia berdoa siang dan malam mencucurkan air mata, ya Allah, aku nak ikut tes pegawai negeri, tolong luluskan ya Allah. Siang malam berdoa sambil nangis. Begitu sudah lulus lupa dengan Tuhannya. Karena merasa bersyukur. Kalau dikasih mereka lupa, tidak dikasih mereka dekat. Itu ciri orang yang merasa bersyukur, bukan ada rasa syukur.
Nah, orang yang selalu bersyukur, yang ku ajarkan ke ibu yang lalu, kita ulang lagi. Ibu punya suami, ku katakan dulu, makan nak lemak, begawe dak galak, kapan siang tidur terus, ya kan? Betul apa tidak? Bersyukur apa tidak? Ya kan? Nah, itu gambaran bagi orang yang telah beriman, apapun yang telah Allah kasih tetap memandangnya nikmat yang Allah kasih. Jadi cirinya orang yang bersyukur itu, ibu, besar dan kecil nikmat yang Allah kasih mendekatkan dirinya untuk selalu dekat beribadah kepada Allah. Ada rasa syukur, bukan merasa bersyukur. Itu ciri kedua yang harus ibu miliki supaya ibadah itu khusyuk. Yang ketiga, ciri orang harus beribadah khusyuk. Ada rasa takut kepada Allah, bukan merasa takut. Nah, itu. Ada rasa takut, ya, bukan merasa takut. Contoh, kalau ada orang ada rasa takut di dalam beribadah kepada Allah. Allah sudah ajarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Orang yang beriman, yang khusyuk, dia selalu ingat terhadap perintah Allah. Tidak perlu harus disuruh ibadah. Karena ada rasa takut. Apa rasa takut? Kebaikan dan keburukan sehari-hari, amal kebaikan dan keburukan kita selalu dicatat oleh malaikatnya. Malaikat apa, Bu? Rakib dan atid. Amal kebaikan kita ini dilaporkan dan dicatat, Bu, oleh malaikat rakib dan atid kepada Allah setiap malam pertengahan nisfu Sa'ban itu. Makanya diperingati malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban itu semua catatan kebaikan manusia dilaporkan. Ini dalam ayat keempat yang dikatakan, wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Roh kita itu diturunkan oleh Allah dari langit. Setelah berkembang di dunia kebaikan dan keburukan, wa ma ya'ruju fiha, kebaikan kita itu dilaporkan kepada Allah. Makanya dikenal malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban itu catatan kebaikan dan keburukan kita dilaporkan kepada Allah. Ya, ada rasa takut. Yang keempat, orang yang beribadah khusyuk itu, dia selalu menghadirkan Allah dalam hidupnya. Nah, ini tidak perlu lagi kujelaskan tadi. Ya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah selalu berada di mana saja kita berada. Ciri orang yang beribadah khusyuk yang kelima, selalu istiqomah. Istiqomah itu artinya tidak terpengaruh oleh bujukan rayuan. Kalau imannya mantap, tetap mantap. Ya, tidak akan pernah bercampur antara kebaikan dan keburukan. Dia selalu Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Betul guru? Apa artinya? Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dia selalu berkata, kalau benar katakan itu benar, kalau salah katakan itu salah. Jadi orang yang beribadah khusyuk, ciri yang terakhir harus bersikap istiqomah, tidak pernah bergeming dirayu dalam bentuk apapun, karena menjaga nilai-nilai keimanannya kepada Allah. Itulah 5 ciri ibadah khusyuk. Kalau ibu ingin beribadah khusyuk, 5 ini harus ibu tanamkan. Ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa syukur kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, menghadirkan Allah di mana saja kita berada, dan istiqomah kepada Allah. Kalau ibu menguasai 5 ini, maka ibu berhak mengatakan, saya orang yang beribadah khusyuk. Bu ya. Ali Imran 191, konteks zikir, sholat bagian dari zikir.
allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal. Terus Rabbana ma khalaqta hadza subhana fakina allazina yazkurunallaha qiyamau. Qiyaman artinya tegak, berdiri. Tidak mampu berdiri, wa'ala wa qu'udaw, duduk, wa'ala junubihim, tidak mampu duduk, berbaring, guling. Dan kita pahami ayat itu dalam konteks sholat, karena sholat merupakan bagian daripada zikir atau ingat kepada Allah. Allazina yazkurunallaha qiyamau. Kalau kita mampu sholat itu tegak-tegak berjamaah, ya. Wa qu'udaw, kalau tidak mampu tegak duduk, kursi roda atau bekursi, ya. Wa 'ala junubihim, duduk pun masih tidak sanggup sambil berbaring, sambil tidur, guling, tapi ingat kepada Allah. Lah sambil guling juga masih tidak mampu lagi ingat kepada Allah, disolatkan. Nah, kira-kira mah itu. Rajiun. Ya Pak ya? Betul apa tidak? Kalau pertanyaannya bagaimana caranya yang benar ataupun tidak, yang penting hatinya hubungkan kepada Allah. Tidak mampu tegak, duduk. Kursi roda, pakai kursi, ya. Tidak mampu duduk, berbaring tadi guling, tapi dalam keadaan berwudu, ingat kepada Allah, sholat. Hadapkan hati kita kepada Allah. Ya. Nah, itulah bu pentingnya sholat itu dijaga. Tidak mampu tegak, duduk. Tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring, ingat kepada Allah. Cukup ingat bahwa kita sholat. Kalau sudah tidak ingat lagi, sudah disolatkan. Betul apa tidak? Bahasanya model ini. Kalau ibu tidak bisa sholat, ya, tidak bisa bacaan dan sebagainya, sholatlah berjamaah, ikut imam di belakang, jadi jamaah. Kalau ibu bisa sholat, bacaannya pasti, jadi imam. Kan itu. Kalau jadi imam tidak bisa, jadi makmum tidak bisa, di rumah tidak bisa, tidak usah jadi imam, jadi makmum. Sholat di depan imam. Sholat depan imam. Betul tak Pak? Ya Bu ya? Jadi makmum tidak bisa, sholat sendirian tidak bisa, jadi imam tidak bisa, sholat di depan imam ibu. Bisa apa tidak? Paling niat imamnya berubah. Usolli hazal mayiti. Itu doanya. Makanya sholatlah kamu sebelum sholatkan. Karena kita ini bukan menunggu kehidupan, tapi menunggu kematian itu sesuatu hal yang pasti. Orang kaya mati, raja-raja mati, orang miskin mati, kiai mati, ketua PUD mati. Ya kan itu. Semua kita ini menunggu kematian. Mati juga. Jadi itulah Bu ya. Kesimpulan hari ini, bagaimana menghadirkan supaya kita beribadah khusyuk. Yang 5 tadi coba kita amalkan dalam kehidupan. Ada rasa cinta, ada rasa syukur, ada rasa takut kepada Allah. Hadirkan Allah dalam kehidupan dan bersikap istiqomah dalam kehidupan kita. Sadarkan bahwa wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersama kita di mana saja kita berada. Ya.
Hati yang bagaimana cara untuk melembutkan hati? Yang punya YouTube buka YouTube. Ustadz Herwansyah, sarjana sosial Islam, kasihkan judul ada 5 ciri untuk melembutkan hati. Nah, tuh ketemu apa tidak? Ada 5 ciri. Kalau kita bahas panjang ini, Bu. Ya. Ketemu apa enggak? Tapi sudah di buku, subscribe di situ. Ketemu apa enggak? Oh, ada kata sinyal. Dah, saya ini dikit baik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya kan? Wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah lihat wajah manusia. Wajah di situ artinya mau kaya, mau miskin, mau pejabat atau rakyat, Allah tidak pernah lihat itu. Wala ila ajsamikum, Allah pun tidak pernah lihat jasad kita. Jasad situ artinya dari suku mana kita, apakah kita orang Arab atau kita orang Palembang atau orang Indralaya, Allah tidak pernah lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, Allah itu hanya lihat hati dan perbuatan. Itu konteksnya. Makanya dalam konteks surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling kucintai dan orang yang paling mulia di sisiku hanyalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Itu Bu ya? La fadli li arabiyyin ajamalin illa bitaqwa. Tidak ada perbedaan orang Islam Arab dengan bukan orang Islam bukan Arab. Ini perpahami. Wa Adam min turab, karena Adam itu tercipta dari tanah. La fadli li arabiyyin, tidak ada perbedaan orang Islam lahir dari Arab. Dan tidak ada perbedaan orang Islam lahir di Indralaya. Itu bahasanya kira-kira itu. Yang membedakan kita di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapapun dan dari suku manapun dirinya lahir, kalau dia bertakwa kepada Allah, itulah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana untuk melembutkan hati? Hati itu ada 2. Ya. Ada hati yang penuh dengan kebaikan. Ini dikatakan hati yang mahmudah, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ada hati yang dikatakan masmumah, penuh dengan kedengkian, kemaksiatan, kekufuran, kekikiran. Ya kan? Karena manusia itu Bu, ada 2. Ada rohani, ada jasmani. Manusia itu ada 2, rohani dan jasmani. Kalau jasmani kita sakit, mudah kita ngobatinya. Bisul kelihatan, demam kelihatan. Ya Bu ya? Kalau luka, cepat kita ke dokter mau berobat. Kalau kena bisul, kena koreng, kena panu, cepat kita nak berobat. Ini jasmani. Atau muka ibu kan tidak kelihatan cantik lagi, hitam, cepat nak berubah. Ini penyakit jasmani. Tapi kalau manusia kena penyakit rohani, tidak buru-buru dia untuk mengobatinya, Bu. Apa penyakit rohani? Letaknya di hati. Dengki, sombong, iri hati, hasud dan sebagainya. Kena penyakit SMS, ya kan? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hati, Bu ya. Makanya dikatakan dalam ayat ini, faqasat qulubuhum, orang yang punya hati yang keras. Cirinya seperti ini. Kalau ibu ingin melihat hati ibu itu kotor, ini, kalau ibu dan bapak ingin melihat hati-hati kita itu kotor, ya, cirinya sederhana. Kalau ibu baca Quran, males. Ibu mau sholat, males. Ibu mau puasa, males. Mau melangkah ke masjid, malas. Ya, Bu ya? Maka hati ibu dalam kondisi sakit. Itu cirinya. Ya Pak ya? Kenapa diam? Kenapa diam? Kena penyakit. Jadi ciri hati kita atau ciri rohani kita itu sedang sakit,
Kalau kita sholat malas, baca Quran malas, ya kan? Berkumpul bersama orang-orang soleh malas, mengaji bareng malas. Artinya roh kita atau hati kita sedang sakit. Akor apa tidak, Pak? Bukan akor, memang itu kan rumusnya. Ya kan? Hah? Obatnya? Nah, obatnya tadi yang dikatakan Ibu tadi, bagaimana melembutkan hati kita. Allazina amanu wa tatmainnul qulub ala bizikrillah. Orang-orang yang hatinya selalu selamat itu dengan cara mengingat Allah. Langkah pertama, bagaimana kita memperbaiki diri kita? Kerjakan sholat. Itulah pintu utamanya, Bu. Jaga sholat, karena itu pintu pertama. Ya, Bu ya? Yang kedua, perbanyak amalan ibadah sunnah yang lain. Apa amalan ibadah sholat yang lain? Sholat tahajud di tengah malam. Wasolli bil laili wan nasu biniyam. Bangun di keheningan malam sepertiga malam, ya kan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Bangun di tengah malam kita melaksanakan sholat-sholat sunnah. Banyak sholat sunnah ini sampai menjelang subuh. Sholat wudhu, sholat tobat, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat sampai menjelang subuh, ya kan? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin bangun ibadah di tengah malam itu maqaman mahmuda, akan Allah angkat di tempat terpuji kemuliaannya di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Ibu rajin bangun malam? Rajin apa tidak? Rajin bangun malam. Rajin. Ya. Rajin tidak sering-sering. Pertanyaannya, rajin tidak bangun malam, bukan rajin tidak sholat malam. Nah, itu yang kedua, Ibu. Ya, cara melembutkan hati kita. Banyak teori. Yang kedua, bagaimana melembutkan hati kita? Tasoddaqo bisodakotin paha hatta la ta'lamu simaluhu masonat yamina. Rajinlah berinfak dengan sedekah, tapi dengan cara yang ikhlas. Contoh, aku sudah ajarkan minggu yang lalu. Ibu punya harta, punya kendaraan, punya mobil. Dari sini beli beras, beli sembako, datang ke yatim piatu, kasih mereka makan. Kan itu kan? Itu melembutkan hati kita yang keras. Atau ibu kurangi kalau selama ini jalan-jalan ke wisata, jalan-jalan ke mall kan? Coba jalan-jalan wisatanya ke belakang rumah sakit umum, di ruangan orang yang cuci darah itu gagal ginjal. Tanya di situ, sudah berapa lama Pak kena penyakit ginjal, cuci darah? Sudah 2 tahun. Seminggu 2 kali cuci darah itu, Bu. Disuntik, dicucukkan jarum suntik itu saat cuci darah. Seminggu 2 kali. Ini belum sembuh, ditusuk lagi. Sekali cuci darah 800.000. Sebulan 8 kali 8 berapa? Cuman untuk bertahan hidup. Cobalah kalau ibu datang ke situ 2 jam cuci darah. Kan saya ingat adik bapak saya yang bungsu dulu seperti itu, ya. 2 jam sekali cuci darah itu, Ibu. Kapan ditanya, mereka itu tidak ada cita-cita lagi. Nak bawa mobil bagus, tidak. Nak pakai gigi kawat, tidak lagi, Bu. Ya kan? Mereka cuma menjawab, cuma bertahan untuk hidup. Bayangkan. Hati siapa yang keras kalau mendengar perkataan model itu pasti lembut. Ya, Bu ya? Jadi kalau kuncinya bagaimana kita melembutkan hati, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi. Niscaya Allah akan sayang kepada kita. Itulah bentuknya. Ya itu saja. Kalau disampaikan kali petang ini habis materinya kelah. Doa apa ngomong petangnya habis ya. Iya. Langsung tutup. Udah lewat.